Hai sahabat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID. Anyway, akhir-akhir ini kayak lagi ngetren gitu ya, ngomongin tentang ciki ngebul. Tahu nggak sih ciki ngebul? Sebenarnya ini makanan udah dari cukup lama ya ngetren, cuman belakangan jadi naik daun lagi karena makanan ciki ngebul ini setelah dimakan sama beberapa anak ternyata ada yang keracunan, terutama beberapa anak di Jawa Barat. Itu loh yang makanannya segini-segini waktu kita makan terus keluar kayak asap-asapnya. Coba kita bahas ya tentang ciki ngebul ini di Airin's Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin. Jajanan ciki ngebul atau ice smoke ini menjadi jajanan yang digandrungi sama anak-anak saat ini karena mungkin keren gitu kali ya, lucu gitu kali ya kita makan terus muncul asap-asapnya. Nah, jajanan ini itu dibuat dengan cara mencampurkan makanan ringan dengan nitrogen cair yang menawarkan sensasi makan snack dingin dengan mulut yang mengeluarkan asap. Tapi siapa sangka sih jajanan maksud Airin yang laris dan hits ini ternyata harus diwaspadai loh karena ada bahaya dari penggunaan nitrogen cair. Bahaya nitrogen cair yang perlu dipahami khususnya buat para pelaku usaha makanan dengan sasaran pembelinya adalah anak-anak. Karena anak-anak itu pasti memiliki tubuh yang tergolong lebih rentan ya daripada orang dewasa. Jajanan es ciki ngebul itu menggunakan adaptasi dari teknik molekular gastronomi yang banyak dipakai sama chef di berbagai restoran ataupun kafe, yaitu teknik memasak yang menggabungkan antara memasak dengan menggunakan ilmu fisika dan juga kimia. Ilmu molekular gastronomi merupakan ilmu yang mempelajari sifat fisiko-kimia dari bahan pangan selama proses pengolahan dan keterkaitan multisensori manusia. Kalau sahabat Alkes pernah tahu nih yang misalnya makanan gitu kan di restoran-restoran, kalau misalnya mungkin lagi makan cantik terus tiba-tiba ada asap-asap keluar, nah itu yang dimaksud. Salah satu bahan kimia yang dipakai dalam teknik molekular gastronomi adalah nitrogen cair yang dapat membekukan makanan secara cepat dan membuatnya mengeluarkan asap yang tebal. Tapi dia itu nggak mengandung racun dan nggak mudah terbakar. Tapi perlu diperhatikan ya, karena apabila dengan cara dan penggunaan yang nggak tepat, yang pasti tetap bisa mengakibatkan kerusakan di tubuh. Sebenarnya nitrogen cair ini adalah senyawa kimia yang nggak mengandung racun. Sekali lagi sebenarnya nggak mengandung racun dan nggak mudah terbakar. Cuman ya itu yang perlu diperhatikan adalah cara penggunaannya. Kalau andai kata itu nggak tepat, ya seperti yang tadi Airin sempat bilang ya, itu bisa mengakibatkan kerusakan di tubuh. Apa sih sebenarnya bahaya nitrogen cair bagi tubuh? Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA melalui halaman website resminya yaitu www.fda.gov ini telah memperingatkan potensi bahaya yang ditimbulkan sama sajian yang diolah dengan nitrogen cair. Meski nggak beracun, bahaya nitrogen cair ini bisa nyebabin kerusakan kulit plus organ dalam apabila nitrogen cair masih tersisa atau tidak terevaporasi dengan baik pada makanan ataupun minuman yang dikonsumsi. Secara lebih detail, FDA ini ngingetin gitu ya, dua bahaya nitrogen cair. Yang pertama, menghirup uap yang dikeluarkan makanan atau minuman yang disajikan dengan nitrogen cair itu bisa menyebabkan kesulitan bernafas terutama pada pengidap asma. Yang kedua, nitrogen cair bisa membekukan makanan yang menghasilkan suhu yang sangat rendah. Suhu ini bisa menimbulkan resiko cedera pada kerusakan organ internal jika dikonsumsi. Nggak cuma itu aja, karena nitrogen cair ini juga bisa menimbulkan luka bakar. Para ahli itu berpendapat kalau nitrogen cair seharusnya menjadi zat yang tidak mengeluarkan api. Saat berada pada suhu kamar, nitrogen dengan rumus kimia N2 itu akan berbentuk gas. Ketika tekanannya dinaikkan, maka bentuknya itu akan berubah menjadi cair serta memiliki titik beku yang berada jauh di bawah titik beku air.
Suhu dingin yang ekstrim tersebut tidak akan mampu ditoleransi oleh kulit manusia. Oleh karena itu, meski bukan zat yang mudah terbakar, bahaya nitrogen cair bisa menimbulkan luka bakar yang serius. Ngeri kan? Seperti yang diberitakan di Kompas TV yang sempat Airin lihat dan juga aku cari-cari di beritanya hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di tahun yang baru ini. Itu datanya sebanyak 28 anak dengan rincian 24 anak di Tasikmalaya dan 4 anak di Bekasi. Itu ngalamin keracunan habis makan ciki ngebul. Bukan cuma di Tasikmalaya aja gitu yang rame, tapi di grup ibu-ibu yang ada di kompleks perumahannya Airin juga rame karena anaknya habis makan ciki ngebul sampai masuk ke rumah sakit. Ciki ngebul, jajanan dengan tambahan nitrogen cair ini berpotensi ternyata menyebabkan keracunan dengan gejalanya. Yang pertama, mual-mual. Yang kedua, muntah. Yang ketiga, perutnya tuh sebah atau begah kembung gitu loh. Yang keempat, perut tiba-tiba terasa nyeri atau sakit. Dan yang kelima, perutnya membesar. So, sahabat Alkes yang udah punya anak atau mungkin punya ponakan, mungkin tetangganya juga gitu ya, yang ngalamin gejala keracunan terutama setelah mengkonsumsi jajanan dengan nitrogen cair atau yang mungkin sekarang bahasa ngetrennya itu adalah ciki ngebul itu tadi, harus melakukan beberapa pertolongan pertama. Yang pertama, jelas stop dulu dah konsumsi makanan yang ngandung nitrogen cair itu. Yang kedua, kasih minum yang cukup. Yang ketiga, jangan paksa anak untuk memuntahkannya. Dan jelas yang keempat, segera bawa ke puskesmas atau IGD rumah sakit terdekat waktu muncul gejala keracunan makanan di atas. Kalau tadi di atas Airin udah sempat bilang gitu ya, bahaya-bahaya dari nitrogen cair nih apa aja sih? Aku tambahin lagi nih sahabat Alkes, karena sempat ada jurnal penelitian di tahun 2018 gitu ya, yang mengatakan kalau penggunaan nitrogen cair pada makanan itu bisa merusak sistem pencernaan. Jadi hal ini bisa menyebabkan penderita tuh ngalamin sakit perut parah sampai sesak nafas setelah mengkonsumsinya. So, sejauh ini gimana sahabat Alkes? Menurut kamu masih worth it apa enggak sih kita nyobain ciki ngebul? Ya, karena maraknya kejadian anak-anak yang keracunan setelah mengkonsumsi ciki ngebul, bahkan Kemenkes juga sempat mengeluarkan himbauan gitu ya supaya orang tua bisa waspada juga, supaya bisa mengontrol juga anak-anaknya tuh jajan apa aja gitu. Dan juga ada saran dari dosen kimia farmasi Universitas Airlangga atau UNER. Menurut beliau sih penggunaan nitrogen cair pada makanan itu harus dibatasin. Sebaiknya cuman chef yang emang berpengalaman, yang bersertifikat gitu ya, yang bisa menggunakan senyawa ini. Meski demikian, kehati-hatian tetap diperlukan dalam penggunaannya. Nitrogen emang bisa bermanfaat untuk membekukan makanan secara cepat. Tapi ketika dimakan itu harus dipastikan kalau nitrogen sudah menguap meski makanannya masih beku. Semoga aja setelah penjelasannya Airin tadi, sahabat Alkes jadi tahu gitu kenapa sih ciki ngebul itu akhirnya bisa membuat beberapa anak itu keracunan. Bahkan lumayan banyak gitu ya kasusnya. Karena emang meskipun nitrogen cair itu bukan merupakan zat yang mengeluarkan api, bukan zat yang beracun, tapi nitrogen cair kalau penggunaannya nggak tepat bisa merusak tubuh kita. Ngeri ya kan? Semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sehat selalu. Buat sahabat Alkes yang mungkin sudah menjadi orang tua juga bisa mengontrol buah hatinya. Jajan apa aja nih gitu. Jajannya yang sehat-sehat aja lah. Anyway, thank you for watching ya. Kalau misalnya kamu ada request pengen Airin bahas apa di video selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Plus follow Instagram kita @alatkesehatanid_official. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Di Airin's Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin.